Oke, kali ini saya mau berbagi tentang kolaborasi program Smart Village di Provinsi Lampung. Jadi untuk membangun Smart Village dari berbagai teori yang ada ya, referensinya banyak. Ini lebih kepada implementasi praktik bagaimana memulai sebuah program atau membuat sebuah skema yang kita implementasikan pada desa untuk menjadi desa cerdas. Di Provinsi Lampung, program Smart Village itu diinisiasi oleh pemerintah provinsinya. Nah, ini ada 3 dinas yang secara bersama berkolaborasi untuk melaksanakan atau mengimplementasikan sebuah program. Dan program itu fokus pada desa. Nah, dinas-dinas itu ada 3. Ada Dinas PMDT, ini sebagai induk dari desa ya. Kemudian ada Bapeda, ada Disduk Capil. Nah, ketiga dinas ini berkolaborasi, berinisiasi untuk bekerja sama, menjalankan, mengimplementasikan sebuah program Smart Village di Provinsi Lampung untuk sudah dimulai sejak tahun 2020 yang lalu ya. Skemanya seperti apa? Ini bisa diterapkan juga di tempat lain ya, bisa jadi sampel. Dalam kolaborasi kali ini menghasilkan 3 buah pilar, di mana konsennya yang pertama adalah pilar pemerintahan desa, kemudian ekonomi kreatif, dan yang terakhir inkubasi. Kenapa sih 3 pilar ini? Ada dasarnya ya. Jadi memang kalau kita mentransformasikan smart city ke smart village itu ada secara teori ada 6. Tapi 3 ini ketika diimplementasikan ini juga bisa masuk ke 6 aspek dalam smart city. Juga bisa masuk ke dalam beberapa tujuan dari program Kemendes, yaitu SDGs ya. Nah, jadi kita lihat seperti apa polanya. Nah, di Provinsi Lampung itu kita membuat 3 pilar ini kita coba terapkan di 4 desa pilot project. Pada tahun 2019 yang lalu, itu dari program ini telah dimenetapkan ada 4 desa, yaitu ada Desa Hanura. Ini desa yang fokus mengimplementasikan Smart Village dalam versi digital. Jadi dia jadi contoh gitu. Jadi contoh bagi desa lain kalau ingin melihat penerapan digitalisasi di pemerintahan desa, itu kita buat di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Sawarang. Kemudian kita bikin model yang kedua itu tentang desa pertanian. Ini lebih kepada pertanian terintegrasi rumahan sebenarnya. Jadi ada di Desa Cintamulya, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian ada juga model tentang desa wisata, desa cerdas versi desa wisata. Nah, modelnya, pilot projectnya kita pilih Desa Sribawono. Ini ada di Kabupaten Lampung Timur. Kemudian yang keempat, Smart Village versi untuk desa kerajinan dan industri rumahan. Ini kita pilih Desa Podomoro,
Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Nah, jadi ada 4 model ini, 3 pilar tadi coba kita implementasikan di semua desa, di 4 desa pilot project ini. Dengan masing-masing modelnya, tapi ketiga pilarnya kita laksanakan di 4 desa ini. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya desa, kemudian dan penduduk. Desa adalah sebuah wilayah, tentu di dalamnya ada pemerintahan desanya sebagai pengelola dari wilayah tersebut. Siapa yang dikelola? Yaitu penduduk. Di sini pemerintah desa memberikan layanan kepada penduduknya melalui administrasi. Jadi desa dan penduduk ini ada 4 komponen yang pada pilar pertama nanti sebagai pondasi untuk menata kelolanya. Nah, kalau kita lihat di sini dari desa, pemerintahan desa, kemudian penduduk dan administrasi, tentu hasilnya adalah data. Karena kita ketahui ya, sedikit sekali, bahkan bisa dibilang nggak ada ya, desa ataupun kecamatan ataupun kabupaten bahkan provinsi yang memiliki master data, bukan database ya, bukan big data, master data, khususnya untuk administrasi kependudukan. Karena kalau di prakteknya kita menjumpai berbagai selisih data. Jadi master datanya itu yang nggak ada. Nah, kita coba kedepankan, coba kita terapkan bagaimana membuat master data di desa. Dimulai dari data kependudukan. Bukannya data kependudukan itu yang mengelola di Disduk Capil, ya secara administratif ya. Tapi desa juga boleh. Desa juga di dalamnya ada penduduk. Jadi sebenarnya pemerintah desa itu bisa jadi sebagai tempat awal untuk melakukan pendataan, dan itu bisa dilakukan komparasi nantinya, bahkan bisa jadi data balikan bagi dinas kependudukan ya, karena di desa itu bisa didapat real time data. Jadi desa bisa yang mengetahui berbagai proses perubahan data terkini itu adanya di desa, misalnya orang meninggal, orang pindah, orang datang, orang menikah dan sebagainya, itu adanya di desa. Gitu. Jadi sebenarnya master data itu adanya di desa. Nah, ini yang kita coba kedepankan nanti, yang coba kita lakukan pertama kali pada saat implementasi program Smart Village di desa manapun. Berikutnya, dari data desa tadi, tentu menjadi bagian dari data kecamatan. Karena dalam satu kecamatan itu akan banyak desa, dan itu datanya nanti terintegrasi master datanya itu. Master datanya terintegrasi jadi data kecamatan. Kemudian dari data kecamatan itu masuk menjadi data kabupaten. Nah, dan seterusnya. Jadi barulah terakhir setelah data kabupaten itu terintegrasi dengan provinsi, baru didistribusikan kebermanfaatannya dan berbagi pakai data kepada seluruh kedinasan, kepada yang lain-lain gitu. Jadi nggak perlu juga sebuah dinas turun langsung ke desa. Cukup di tingkat kabupaten, cukup di tingkat provinsi saja koordinasinya, konsolidasinya. Desa inilah sebagai master datanya gitu. Nah, di Provinsi Lampung itu untuk melaksanakan, mengimplementasikan program Smart Village ini, kalau desa sendirian ingin maju menjadi desa yang cerdas gitu ya, itu bisa, tapi cukup sulit, dia butuh dukungan. Sehingga kita buat sebuah skema ya, kolaborasi program desa, yaitu pada layer pertama atau core pertama
dalam melaksanakan program ini, ada 3 dinas yang sangat berkepentingan pada saat pelaksanaan awalnya dia harus berkontribusi penuh mensupportnya, yaitu Dinas PMDT, Disduk Capil, dan Bapeda. Nah, dari sini setelah mampu mengimplementasikan di tahap awal, ya di pilar 3 pilar tadi, pemerintahan desa, ekonomi kreatif, dan inkubasi, baru hasilnya kita bisa kolaborasi pada layer kedua. Dinas Kominfo, perpustakaan daerah, dinas sosial, dinas kesehatan, pariwisata, dan lainnya. Nah, kenapa? Karena datanya sudah jadi, master datanya tadi itu. Jadi itu yang Kominfo itu mensupport, ya, mensupport pada dalam hal kebijakan dan yang tidak bisa dipenuhi desa. Jadi Kominfo bukan masuk juga secara apa namanya concernnya itu lebih kepada pemenuhan ruang-ruang seperti misalnya desa dan kecamatan tidak memiliki apa namanya infrastruktur gitu. Jadi Kominfo tidak masuk ke dalam jangan masuk ke dalam tata kelola pemerintahan desanya. Jadi memang desa dalam tata kelola IT-nya ya butuh rujukan, bukan berarti itu masuk ke dalam pemerintahan desanya. Artinya gini, desa bebas untuk memilih platform apa saja gitu. Karena desa yang menggunakannya. Jadi desa adalah desa, persis kayak dinas gitu. Persis juga kayak kecamatan, persis juga seperti di dinas-dinas di tingkat kabupaten maupun provinsi. Jadi dia punya kewenangan yang sebenarnya tidak bisa kita masuk ke dalamnya gitu. Nah, kalau masalah tata aturan penggunaan domain ya tentu desa menggunakan aturan Permen Kominfo nomor 5 tahun 2015 ya tentang desa ID, aturan hosting dan sebagainya. Tapi desa biarkan desa secara mandiri mengelola itu. Gitu. Nah, jadi ibaratnya seperti sebuah mesin ATM. Nah, meskipun mesin ATM itu yang punya uangnya tidak bisa membawa mesinnya, atau si pemilik mesin ATM-nya itu, wah, meskipun dia punya mesinnya, dia juga tidak bisa mengambil uangnya. Dan perbankan yang punya sistemnya juga tidak bisa mengambil mesinnya, tidak bisa mengambil uangnya. Nah, seperti itulah seharusnya kita mengelola data, mengelola apa namanya desa tersebut. Nah, kemudian setelah layer 2 ini kita masuk pada layer 3. Karena kita anggap desanya sudah mantap ya dalam tata kelola pemerintahannya. Kemudian data-datanya juga bisa berbagi pakai, bisa bersinergi, konsolidasi dengan semua kedinasan yang di layer 2. Berikutnya, pada layer 3 kita melibatkan perbankan. Khusus karena ini di Lampung, kita melibatkan Bank Lampung. Kita melibatkan Balai Bina Pemerintahan Desa, BPKP, OJK, Badan Statistik, hingga BNP 2 TKI. Nah, kenapa bisa demikian? Ya tadi, karena master datanya adalah tentang kependudukan. Jadi, karena penduduk itu punya NIK, punya alamat, tentu punya rekening. Karena di dalamnya ada pemerintahan, tentu kita juga butuh kerjasama dengan balai-balai pelatihan. Gitu. Ada BPKP, ya karena menata kelola keuangan. Ada inklusi keuangan desanya, tentu kita kerjasama dengan OJK. Kenapa ada TNI Polri? Ya, ada Babin Kamtipnas, ada Babinsa, dan sebagainya. Jadi, data-data itu nanti berbagi pakai dan distribusinya ke sana. Kemudian, yang terakhir, kita kerjasama, atau di layer keempat, baru kita masuk dengan universitas, BUMN, dunia bisnis usaha, lembaga swadaya, kelompok masyarakat, dan media. Nah, kita butuh, dan inilah pentahelik gitu. Jadi empat layer ini ada tahapannya juga melaksanakannya. Di tahap pertama, core 1 atau layer 1, layer selanjutnya di layer 2, layer 3, dan 4. Nah, kalau ini bisa kita laksanakan, maka ini kolaborasi program ini berhasil dan disebut
kita smart village itu bukan tujuan tapi pijakan ya. Jadi smart village itu bukan tujuan akhirnya. Berbagai poin tadi atau berbagai skema dalam smart city atau smart village itu adalah pijakan. Jadi kalau misalnya keenam hal dalam smart city atau 3 pilar dalam program smart village itu terpenuhi, itu baru menjadi pijakan, belum sebagai tujuan. Gitu. Jadi seperti itulah skema kolaborasi program desa di Provinsi Lampung dalam program Smart Village. Nah, tentu di desanya ya, dan baik di desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi, untuk mengimplementasikannya kita butuh 5 hal yang mendasar. Ya, komponen ini harus terpenuhi juga, yaitu di desanya harus punya regulasi yang kuat sebagai pengantar payung hukum legal formal di pemerintahan desanya. Berikutnya, setelah punya regulasi, kita juga butuh sistem. Ya. Kita butuh sistem, baik sistem manual, mekanisme, SOP, sampai sistem informasi. Yang ketiga, kita butuh infrastruktur. Regulasi ada, sistem ada, infrastruktur nggak ada, ya nggak bisa juga. Infrastruktur ini tidak hanya IT, ada infrastruktur perkantoran, sarana prasarana, dan sebagainya. Berikutnya SDM. Nah, SDM di sini juga sangat penting, gitu. Harus disiapkan oleh desanya, dan kita dari tingkat pemerintahan yang lebih di atasnya itu mensupport baik BIMTEK, transfer knowledge, pendampingan, dan sebagainya, hingga pemberdayaan ya, dengan konsep pemberdayaan. Yang terakhir adalah masalah pembiayaan. Regulasi ada, sistem ada, infrastruktur ada, SDM ada, nggak ada biaya ya nggak bisa juga. Jadi ini juga menjadi bahan perhatian dalam melaksanakan program Smart Village ataupun desa cerdas, baik di Provinsi Lampung atau di manapun ya, ketika Anda mau melaksanakan atau ingin menciptakan desa cerdas di kampung Anda. Nah, penerapannya seperti ini. Jadi yang di Hanura sebagai desa digital, kita bikin comment center mini dan layanan layanan administrasi masyarakatnya, warganya itu berbasis digital. Ini juga basisnya di sana berbasis data master data kependudukan. Jadi pakai NIK, pakai tapping KTP di sana. Jadi warga datang, ada sebuah alat, ditempelin, di tapping namanya, dan dia membaca cheat code yang ada di KTP itu, dan kemudian sinkron dengan master data yang ada di sistem desanya. Nah, kemudian itu ada command center, layar-layar televisi besar itu terintegrasi dengan berbagai layanan yang ada di desa, baik informasi, CCTV, keamanan lingkungan gitu ya, sampai ke statistik desa lah ya, tentang keuangan, transparansi keuangan, dan sebagainya. Secara bentuk fisik kantornya juga kita dorong nih supaya smart itu seperti apa ya. Kita mulai dari tampilan lah ya, walaupun hanya ruangannya 2x3, tapi kita coba ubah, kita dorong untuk layanannya prima. Ini biar ada satu energi positif lah, karena ini pemerintahan, masa pemerintahan ruangan publiknya nggak layak gitu kan. Jadi kita dorong dalam program Smart Village ini setiap desa untuk mengubah tampilan front office resepsionis desanya, jadi kan cakep gitu ya. Kemudian secara sistem ini seperti ini ya, jadi terintegrasi, ini master datanya disimpan di sini. Nah, desa juga yang sehat itu akan mempublikasi, mentransparansikan penggunaan dana desanya itu kepada publik, baik biar bisa dibaca dan diketahui oleh seluruh masyarakat, tidak hanya di desanya saja. Nah, ini bentuk keseriusan, bentuk keterbukaan dari
pemerintah desanya. Ini kalau Pak Kadesnya bisa kayak gini, ini keren banget. Kemudian tadi karena master datanya itu berbasis sistem, ini juga terintegrasi dengan GIS, Geographic Information System ya. Jadi ada titik-titik di sana itu menandakan alamat orangnya, rumahnya, lokasinya di mana. Jadi kalau diklik itu kelihatan namanya siapa, tinggalnya di mana, posisi rumahnya di mana gitu. Gitu. Berikutnya, jadi kalau setelah di pilar pertama di administrasi sudah selesai, baru masuk ke pilar kedua, yaitu kita mendorong dalam hal ekonomi kreatif. Jadi membuat, menciptakan, membangun hal-hal yang sifatnya mendorong terjadinya aktivitas perekonomian. Jadi misalnya memanfaatkan tanah lapang itu di desain, ya kan. Kemudian ini ada seperti warung, ini bumdes ya. Jadi bumdesnya kita buat pinggir jalan, itu bisa melayani kopi, ya bisa beli barang-barang retail lah ya. Tapi juga bisa melakukan multi payment, bisa bayar BPJS, bayar angsuran, bisa bayar PBB, bisa bayar pajak kendaraan bermotor, bayar listrik, juga bisa menerima paket karena kita kerjasama dengan kantor pos. Bisa ngirim paket dari desa, cukup datang ke gerai BUMDes ini. Nah, di sana juga ada samsat desanya. Bisa seperti ini apabila pemerintahan desanya sudah tertata dengan baik. Jadi desa, kemudian ada bumdesnya, ya, kemudian ada kantor samsat. Jadi untuk bisa mencapai ini tadi ya, pilar pertamanya kita selesain, baru masuk ke pilar kedua, yaitu ekonomi kreatif, dan yang ketiga adalah tadi inkubasi desa. Nah, inkubasi desa ini yang paling menarik gitu ya, karena di situ proses pendampingan, proses pemberdayaan, proses pendampingannya juga bersifat problem solve dari kondisi desa. Jadi kita coba untuk mendampingi desa itu mencari, menemukan masalahnya, kemudian membuat solusinya sendiri, kita dampingi. Ya. Bisa jadi solusinya itu akan berbentuk, bisa jadi sebuah usaha baru gitu ya. Kemudian kita dorong lagi apabila solusinya tadi itu dalam bentuk kegiatan ekonomi, kemungkinan bisa jadi juga jadi startup desa dan berbasis digital. Ya meskipun nggak semuanya harus digital, bisa jadi ya kegiatan ekonominya dalam bentuk kerajinan. Problem-problem macam-macam di desa itu kita inkubasi untuk menemukan bagaimana desa itu bisa menemukan solusinya, dan solusinya tadi itu bisa menjadi sebuah kegiatan aktivitas ekonomi baru di desanya. Itu untuk pilar yang ketiga, yaitu tentang inkubasi desa. Nah, mungkin itu ya, ini saya sebagai CEO PT Dharma J Solusi, ya seperti inilah. Nah, kira-kira seperti itu tentang kolaborasi program Smart Village, baik dari model, implementasi, terapan, dan praktek langsung di desanya. Nanti saya akan coba share materi bagaimana tahapan implementasi desa. Jadi ada 10 tahap yang harus dilakukan oleh desa untuk bisa menerapkan program Smart Village. Oke, terima kasih.